Gampang banget. Aduh, saya itu sampai gemes loh. Kayak kami, bukan saya aja ya, kami semua atau kita semua gemes. Apa sih yang paling dikeluhin oleh mantan prajurit TNI itu terkait kasus ini gitu? Ya, kita Diobrolin. dibodohin semua. Kita dibikin bodoh. Bodoh bareng. Oh, bodoh banget. berjamaah gitu ya. Bodoh berjamaah. Ketatnya di situ gitu ya. Malu kita. Tapi pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh publik itu lebih ke arah ini, Pak. Lebih ke arah kenapa sih FFP TNI mendukung perkara yang secara teknis belum terbukti, secara teknis di Betul. pengadilan gitu kan. Kenapa nyemplungnya ke sini proses. gitu loh, ke Mas Roy Suryo, padahal kan Ya. ini belum terbukti secara di pengadilan gitu. Justru kalau kita mendukung yang sudah terbukti, nggak dukung lagi namanya. Justru kami justru mendukung karena kami yakin bahwa itu benar. Takut proses hukumnya terganggu Ya, mungkin. Kan kami juga lihat proses hukumnya juga ya itu dikriminalisasi kan udah jelas. Jadi ini lebih ke mengawal ya. Mengawal. Oke. Tapi yakin lah dan mereka tuh bukan sarjana yang abal-abal. Mempunyai suatu keahlian masing-masing yang tadi saya sampaikan. Pada dasarnya memang meminta kejelasan dan kepastian itu ya. Sebenarnya gampang banget. Aduh, saya itu sampai gemes loh. Kayak kami, bukan saya aja ya, kami semua atau kita semua gemes. Tapi soal gemes tadi, apa sih sebenarnya yang paling dilantangkan para purnawirawan prajurit TNI itu pas ketemu nih, misalkan ngobrol di warung kopi atau ngobrol di mana gitu kan, apa sih yang paling dikeluhin oleh mantan prajurit TNI itu terkait kasus ini gitu? Ya, kita Diobrolin. dibodohin semua. Kita dibikin bodoh bareng. Oh, bodoh banget. berjamaah gitu ya. Bodoh berjamaah. Ketatnya di situ gitu ya. Malu kita. Kita malu bukan hanya kepada bangsa negara kita loh. Ini dipantau sama luar loh. Ini kan ada FDI, Federasi Diaspora Indonesia. Itu memantau. Ada di 25 negara. Nah. Sekjennya ada di Jakarta, sekjen itu Pak Agus Yonanto. Itu selalu mantau dan selalu laporan dia. Oke. Nah, gimana Bapak menjamin bahwa gerakan ini murni, Pak? Artinya kan sekarang nih apapun yang terkait ijazah palsu pasti dikit-dikit semua dibawa ke politik, bahwa ini jangan-jangan Purnawirawan udah mulai berpolitik nih dengan ikut-ikutan mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau purnawirawan politik nggak ada masalah loh. Nggak salah. Karena bukan lagi prajurit aktif. Artinya motif politis di balik dukungan ini gitu loh, Pak. Makanya kami kan tadi sampaikan bahwa kami tidak ada niat kebencian kepada individu dan sebagainya. Kami ini mendukung kebenaran. Kami menjunjung tinggi kebenaran, integritas dan moral yang baik, etika yang baik di dalam kita memimpin sebagai pemimpin nasional apalagi. Artinya ini bisa dipastikan gerakan yang murni gitu, Pak. Tapi gerakan murni dan betul-betul suatu gerakan moral untuk mendukung bukan hanya Roy Suryo, siapa aja yang bagus. Kami juga mendukung yang PIK 2. Iya, dukung itu ya. Kami juga dukung yang Borawali yang ada negara mereka kan juga laporan ke kami itu. Ada mantan ketua DPRD sana yang masuk di bandaranya nggak boleh. Bupatinya loh, ketua DPRD Ya. di IMIP ya. Itu kan udah cilaka. Tapi sebagai bentuk dukungan moral sebenarnya sudah ketemu atau berdiskusi lebih panjang nggak sih sama Roy Suryo? Selalu. Apa tuh yang mau Kami tanya diskusi. Nah, ini terakhir kami akan nanya, kami akan mendukung membuat gugatan gugatan warga negara. CLS ya, Citizen Lawsuit. Citizen Lawsuit. Nah. Ini kami sedang menyusun, ini udah ada anunya, udah ada Draftnya. Ya, tinggal nih. Ini ada 17 anggota kami yang tanda tangan, 17 dari FPP TNI. Purnawirawan semua ya. Belum semua. Dan ini kami lagi nanya apakah diperlukan ini apa tidak. Sedang kami diskusikan besok atau hari Jumat kami diskusi sama Roy Suryo sama teman-teman lawyernya. Apakah ini perlu ini atau bentuk lain. Kami pernah juga mendukung atas permintaan lawyer untuk mendukung ke Bariskim dan sebagainya. Kami dukung. Jadi kami total untuk mendukung mereka karena kami yakin mereka masih di jalan yang benar. Oke, masih di jalan yang benar. Karena kami ini kan bukan anak-anak Kemenpora ya, kami kan udah sudah tahu asam garam melintang. Senior nih. Sudah senior. Tahu lah ini benar ini salah.
Oh, pasti secara Ada insting, ya secara insting insting aja juga, dah ya. tahu gitu loh. Insting aja tahu Ada kalau yang ini aneh langsung Aneh. udah terasa instingnya. Tapi Roy Suryo sendiri apresiasinya kayak Iya. gimana? Oh sangat apresiasi. Merasa ada Kata dukungan Mas Roy moral Suryo gitu. gimana? Oh terima kasih pasti. Pasti. Bakal berjuang bersama. Tapi Iya. ini fokusnya Bukannya Roger respon sama semuanya Dokter Tifa juga ya. Cuma kan emang kemarin kan kami ketemu juga Heeh. pada waktu konferensinya Bung Refil itu ketemu sama mereka. Sedang mereka kami dukung dan mereka juga perlu dukungan dari pihak-pihak lain. Kondisi psikologis mereka gimana nih? Akhirnya ini kan tenang-tenang katanya aja. banyak yang akhirnya Iya. Aja kemarin aja menyingkir, Mulai mulai RJ ya, digoda RJ. Pak. kemarin saya kan kaget itu. Makanya saya datang pertama kali saya bilang mulai sama Bung Refli. melemah. Heeh. Saya bilang Bung Refli kami kok dengar Anda Mulai lelah, menyerah. Bukan Anda masuk angin. masuk angin Terus istilahnya. RRT menyerah. Saya langsung tembak gitu. Tapi saya bilang saya yakin itu tidak mungkin. Karena saya ada kontak Bung Refli sama Mas Roy juga. Saya kontak. Tidak mungkin. Jadi kan saya selalu hampir tiap hari, tiap malam kan bayaan terus sama Mas Roy. Jadi tukar informasi lah. Enggak, artinya walaupun digoda banyak RJ yang tadi Pasti. bilang, ada pihak-pihak yang mendukung secara moral gitu kan. Ya. Eh, Dan itu kalau penjelasannya Bung Refli kan maksudnya untuk ini gini, kalau SP3 EGI sama Damai namanya DHL. Ya. itu bisa keluar dan dia satu paket. Iya. Kan dia satu paket, tersangkanya satu Iya. paket. Nah, itu katanya, itu menurut pengamatan dia kan dia ahli di itu ya, di hukum. Itu semuanya juga harus SP3. Iya, karena kan tulisannya kan surat penghentian penyidikan perkara. Artinya perkaranya yang harus dihentikan. Kan dan ini satu perkara. Iya. Jadi bukan cuma secuil dua cuil Nggak bisa. tersangka doang gitu. ya. Nah, itu yang mereka itu mengarah ke sana kemarin, bukan mau menyerah untuk RJ itu kan tidak mungkin lah itu ini Iya. kan ini bukan kasus yang kecil ya. Kalau saya anggap kalau ini benar-benar kejadian ini apa kejahatan luar biasa ini. Iya loh kalau benar loh. Seorang presiden atau waktu mau menjadi presiden menggunakan dokumen palsu itu kan udah kejahatan luar biasa. Oke. Presiden loh. Jadi pula jadi presiden. 2 periode lagi. 2 periode. Jika seandainya terbukti. Kalau terbukti. Jika, Iya, kalau terbukti Apa maksud tuh saya. konsekuensinya, Pak? Jadi kalau terbukti kan memalukan. Jadi ini suatu kejahatan luar biasa menurut saya. Karena sudah selesai kan masa FPP sendiri kalau memang misal terbukti benar itu dorongan apa lagi nih yang harus dilakukan oleh Apa instansi lagi yang mau negara? di-push nih? Adil Jokowi. Ah, Iya. Pertanyaan. Tapi tuntutan kemarin bertanggung jawab. kami kan nah ini juga informasi pada teman-teman sekalian. Zoners. Ya. Kezoners. Oke zoners. Ya. Kalau itu TikTokers ya. TikTokers, soalnya Oke, Kezoners. Kami menyatukan hampir semua ya, seluruh elemen, kelompok elemen masyarakat menjadi satu gerakan. Karena sekarang nih gerakan kan masing-masing nih, ada gerakan dari FPTNI, ada lagi FPPI, ada lagi macam-macam tuh, purnawirawan macam-macam. Terus ada lagi yang ijazah, ada lagi yang PIK 2, ada lagi Rempang, ada lagi Morowali dan sebagainya. Ini kami jadikan satu dalam satu gerakan. Ya. Jadi kami mendeklarasikan kemarin pada tanggal 10 Februari, baru ini, seminggu yang lalu ya berarti ya. Itu mendeklarasikan suatu agenda gerakan perjuangan rakyat, yaitu gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan ini akan kami kembangkan ke seluruh Indonesia. Ini ada berapa kota minta supaya menyuarakan dukungan. supaya mereka diizinkan untuk membentuk GMKR. Berapa kota sudah. Nah, kemarin Parepare di Sulawesi Selatan. Itu tiba-tiba kami mau mendirikan GMKR. Saya bilang silahkan, tidak masalah. Nanti kita kumpul jadi satu. GMKR itu kalau boleh tahu apa nih gerakan? Mas? Gerakan merebut kembali kedaulatan merebut rakyat. kembali. Kenapa? Merebut Karena kembali?
kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan kita ini sudah dirampas, Oke. sudah dirampok oleh siapa? Oligarki. Oh, itu dia. Semua itu dikendalikan Secara oligarki. konkret nih. Walaupun itu penguasa, Heeh. tapi yang mengendalikan oligarki. Itu kami Oke. Konkretnya oligarkinya yang dimaksud siapa nih Pak? oligarki kita tahu sendiri oligarki kan. Jadi gini, kedaulatan hukum. Coba ada hukum. Kan ini salah satunya kedaulatan hukum. Nah, Rusak dah. Terus yang waktu KM 50 itu kedaulatan hukum juga dilanggar. Iya, kedaulatan hukum. Terus yang pada waktu meninggal waktu pemilu berapa waktu yang lalu Petugas KPPS itu. KPPS. KPPS yang meninggal Katanya ratusan itu ya. kecapean ratusan orang bisa meninggal itu kan udah aneh dan tidak bisa dibuktikan. Kemudian kedaulatan ekonomi dijelas. Harga-harga makin Ekonomi kan kacau semua nih. harga emas. Ya. Yang Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. tengah-tengah kejepit. Kejepit. Yang tengah jatuh kayaknya ke bawah. Kemudian kedaulatan tadi apa politik, hukum, ekonomi politik. Politik juga kita tahu sekarang DPR itu suaranya siapa sih? Bukan suara rakyat loh. Istilah Kami di FPP TNI 3 kali ingin ketemu dengan wakil rakyat. Ternyata Sulit, Pak. dia bukan wakil rakyat saya dia. Oh, tidak mau menemui atau? Tidak membalas suratnya tidak. 3 kali resmi dan saya antar sendiri. Jangan kan ketemu ya, balas suratnya enggak. Balas saya enggak. Sulit ya malah ditemui oleh Itu rakyat ya. dia, itu rakyat aja mau nemuinnya nggak bisa. Itu kan bukan wakil rakyat lagi. Nggak tahu wakil siapa itu. Jangan wakil oligarki. Rakyat yang lain. Rakyat yang lain. Itu politik udah jelas. Kemudian wilayah, PEK 2, Rempang. Perampasan itu kan Ya. kedaulatan wilayah tuh. Yang Terus diduga direbut gitu ya. Yang paling parah adalah kedaulatan sumber daya alam. Pertambangan dikuasai, nikel dikuasai, Bencana akhirnya. hancur semua kita. Negara kita kaya, tapi kenapa rakyat miskin? Itu pengkhianatan namanya. Ya kan? Secara kasat mata kelihatan ya. Itu pengkhianatan. Berarti Hanya yang dinikmati memimpin negara ini segelintir tidak orang. bisa mengelola negara. Iya kan? Kan jelas negara kita kaya. Singapura nggak punya apa-apa, sejahtera aja. Rakyatnya kan kelolanya Padahal bagus. kecil ya. Ya selain kecil, karena bagus bukan soal kecil nih. Kita kan bisa, Manajerialnya. iya kita bisa dianggap kecil-kecil, semua kecil-kecil diperbaiki kan jadi besar. Jadi besar, betul. Tadi Artinya sumber daya alam kita tuh udah luar biasa kayanya. Kenapa sih rakyat miskin? Ini yang selalu digambar-gambarkan oleh Pak Prabowo. Oke. Kan selalu bilang, negara kita kaya, kenapa rakyat miskin? Itu beliau udah tahu. Nah kita tinggal tunggu actionnya beliau apa nih. Udah hampir 2 tahun belum kelihatan. Ini kita banyak berharap lah dengan, masih berharap dengan beliau supaya beliau bisa mengoreksi ketidakbenaran atau tata kelola yang masih harus dikoreksi, yang pada waktu rezimnya era Jokowi itu kan amburadul ya, kacau nggak karuan, semua semua dibetulkan, yang salah diperbaiki, tidak ada perbaikan sama sekali. Nah ini kami berharap pada Presiden Prabowo ini bisa mengoreksi.